Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam renungan mingguan masa Prapaskah yang pertama. Pada kesempatan ini tidak terasa kita akan memasuki masa Prapaskah dan masa ini adalah masa yang istimewa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini gereja menyediakan kepada kita bacaan-bacaan suci yang meneguhkan, menguatkan iman kita, yang membuat kita untuk terus berlangkah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di awal renungan mingguan ini bersama Komsos Paroki Hati Kudus Sonder, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan berrahmat ini untuk berjumpa lagi bersama-sama dalam renungan mingguan masa Prapaskah yang pertama ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu, semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan boleh membantu kami untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab sebagai anggota gereja maupun warga negara Indonesia yang tercinta ini. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengar sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya memberi tema kecil dalam renungan kita ini, yakni pembaharuan diri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gereja senantiasa memberi kesempatan bagi kita supaya membaharui diri atau bertobat. Hemat saya, masa Prapaskah adalah masa bagi kita untuk bertobat. Kita diberi kesempatan selama 40 hari untuk menjalani masa tobat ini. Dasarnya adalah kasih Kristus, kasih Allah yang senantiasa mencintai dan mengasihi kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah selalu setia pada janjinya untuk menjaga kita, melindungi kita, dan menebus kita. 40 hari lamanya juga menandakan bahwa 40 hari itu Yesus dicoba di padang gurun, dan 40 hari juga Musa menerima kitab Taurat dari Tuhan di gunung. Dan 40 hari juga lambang orang-orang Israel berada di padang gurun. Nah, menarik di sini Injil Markus memberi informasi kepada kita tentang pencobaan Yesus secara singkat tetapi sangat jelas, di mana ketika Yesus dicoba oleh iblis, Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Ia menang atas cobaan yang diberikan oleh iblis. Nah, dalam Injil Lukas dan Matius, mereka menulis dengan lengkap. Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 dan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11, mereka menggambarkan secara panjang, mereka mengemukakan 3 godaan Yesus. Tapi Injil Markus hanya menjelaskan, memberi informasi kepada kita bahwa Yesus menaklukkan pencobaan-pencobaan itu. Buktinya
Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat datang menyembah dia. Nah, tentunya dalam perjalanan hidup kita setiap hari kita mendapat banyak cobaan. Kita mendapat tantangan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam pencobaan-pencobaan itu atau tidak? Yesus sebagai sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, segi kemanusiaannya ia membutuhkan Allah. Ia berdoa kepada Allah, maka ia diteguhkan. Nah, sebagai tanda kekuatan, keteguhan, itu Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Nah, kita pun dalam perjalanan hidup kita sebagai umat beriman, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mendengarkan sabdanya, di masa prapaskah ini kita diajak untuk melihat kembali kehidupan kita, untuk bermati raga, untuk berpuasa, dan untuk semakin mantap di dalam doa. Bermati raga kita bisa kita lakukan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang kecil. Misalnya, mungkin kita dalam tahun-tahun demokrasi ini memilih orang-orang yang kita lihat bukan sesuai dengan perasaan, sesuai dengan kesukaan kita, tetapi orang-orang atau calon-calon yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan umum. Calon-calon presiden, calon presiden, wakil presiden, legislatif maupun kabupaten, mereka orang-orang calon-calon itu kita lihat bahwa mereka bukan menyukakan hati kita, tetapi kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mementingkan kepentingan umum, kesejahteraan bersama. Nah, ini hal-hal konkret yang bisa kita buat. Kita bermati raga dengan perasaan kita. Kita menyangkal perasaan kita. Oh, orang ini dari golongan saya, orang ini dari keluarga saya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang mau kita pelajari dari bacaan suci, Injil Markus hari ini adalah Yesus, dia meskipun dicoba tetap punya hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan Allah sebagai Bapanya. Yang kedua, dia tidak pernah melarikan diri dari pencobaan-pencobaan itu. Dia berusaha untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu dan berusaha untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Dan ketika dia mengalahkan pencobaan itu, Yesus siap untuk mewartakan apa? Mewartakan kabar sukacita Injil. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika orang-orang yang mendengar sabda ini, mereka sungguh bahagia, sungguh menyadari karena apa? Karena sabda yang diungkapkan, yang diucapkan oleh Yesus menjadi nyata ketika mereka mendengarkan dia. Maka marilah kita dalam masa prapaskah yang pertama ini, kita berusaha untuk setiap hari mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, di dalam kitab suci, di dalam Injil, di dalam bacaan-bacaan suci yang disuguhkan oleh gereja dalam kalender liturgi kita. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, bertobat sehingga boleh pantas dan layak merayakan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam peristiwa Paskah Nanti yang menjadi puncak iman kita. Kita bersama Tuhan pasti bisa, dan kita berjalan bersama-sama pasti kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baru dan siap untuk diutus kemana saja Tuhan menghendaki kita untuk berkarya. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan berahmat ini. Kami telah mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami boleh diteguhkan untuk sungguh-sungguh menghadapi cobaan-cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang mengalahkan setan di padang gurun ketika dicoba. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.